Perlawanan sengit berhasil ditunjukkan skuad Garuda kala menghadapi Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menghadapi tim kuat Jepang, Sintayong tidak berani untuk menerapkan skema terbuka. Terbukti formasi andalan 3-4-3 kembali dipilih dengan mendapatkan Kevin Dijk sebagai bek kanan. Trio Jay Isels, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menjadi andalan, serta Calvin Verdong sebagai bek kiri untuk mengawal tembok terakhir Marten Pas. Di lini tengah, duet Nathan Chuon dan Tom Hai dipercaya sebagai pengatur ritme, menyokong Jakob Sayuri, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun di lini depan. Menariknya, sosok Eliano Randers kembali dicoret Sintayong pada laga kali ini. Tak bisa dipungkiri, perbedaan kualitas terlihat ketika Jepang mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Namun, skuad Garuda mampu berusaha keras untuk memberikan perlawanan, bahkan Ragnar Oratmangun hampir saja mencetak gol lewat skema serangan balik. Sayangnya, sepakan penyerang FC Dander tersebut masih mampu diblok oleh Zion Suzuki. Tentu hal tersebut sempat membuat kecewa supporter Garuda, termasuk oleh Romani yang hadir langsung di GBK. Tak hanya peluang Ragnar Oratmangun, beberapa kali Rafael Struijk juga mendapatkan kesempatan di depan gawang. Alhasil, kurang efektifnya lini depan skuad Garuda berakhir hukuman Jepang yang mampu mencetak 2 gol di babak pertama. Pada babak kedua, kejutan terjadi ketika Sintayong memasukkan beberapa nama termasuk Pratama Arhan. Taktik lemparan ke dalam sempat beberapa kali mengejutkan gawang Jepang, sayang lagi-lagi tidak berbuah gol. Justru Jepang kembali mencetak 2 gol usai memanfaatkan kelengahan di lini belakang skuad Garuda. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 4-0 pun tidak berubah. Hasil ini lantas membuat tim Merah Putih berada di dasar klasemen grup C dan ditunggu Arab Saudi pada laga berikutnya. Kekecewaan tentu sangat dirasakan oleh para pecinta sepak bola tanah air yang memiliki ekspektasi tinggi. Namun, kesempatan tersebut masih ada di 5 laga tersisa. Dan berbicara soal kekecewaan, Arab Saudi yang akan bertandang ke Indonesia juga merasakan hal yang sama. Ya, setelah memetik hasil imbang atas Australia, kekecewaan pelatih Arab Saudi Hervé Renard menempatkan timnas Indonesia dalam bahaya. Hasil imbang ini membuat Australia dan Arab Saudi sama-sama mengemas 6 poin dan tetap berada di posisi yang sama di peringkat kedua dan ketiga grup C. Setelah memetik hasil imbang atas Australia, kekecewaan pelatih Arab Saudi Hervé Renard akhirnya menempatkan timnas Indonesia dalam bahaya. Ya, hasil imbang ini membuat Australia dan Arab Saudi sama-sama mengemas 6 poin dan tetap berada di posisi yang sama di peringkat kedua dan ketiga grup C. Menurut Hervé Renard, mencuri poin dari kandang tim Sakeras membuat Arab Saudi dinilai lebih layak untuk memenangkan pertandingan melawan Indonesia nanti. The Green Falcon pun mampu unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 58%. Mereka juga lebih baik dari segi operan dibandingkan Australia, yang mana perbandingannya yakni 395 umpan sukses dibandingkan 270 operan berhasil dari Australia. Pasca laga, Hervé Renard mengeluhkan permasalahan mencetak gol sebab secara peluang anak asuhnya mempunyai seaber kans untuk merobek gawang Australia. Imbas dari itu pun timnas Indonesia kena senggol sebab menjadi lawan selanjutnya bagi Arab Saudi. Pelatih asal Prancis itu akan menargetkan juara penuh saat kontra Indonesia pada 19 November mendatang dan ingin anak asuhnya meraih tempat runner-up atau peringkat kedua. Pasukan Elang Hijau disebut akan jor-joran melawan Indonesia, sekalipun di kandang skuad Garuda yang terkenal keramat akan supporternya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai mengamati jalannya pertandingan antara Indonesia dan Jepang pun, arsitek asal Prancis itu akan menggunakan taktik baru yang akan disematkan pada anak asuhnya demi menghadapi Indonesia nantinya. Pelatih berusia 56 tahun itu memang memberikan penilaian tinggi terhadap skuad asuhan Sintayong, di mana di mata pelatih anyar Arab Saudi ini, timnas Indonesia tidak ketinggalan secara kekuatan dan kualitas permainan dari Australia, Arab Saudi maupun Bahrain. Tapi meski begitu, Hervé Renard tetap akan melakukan semampunya untuk mencuri poin penuh saat tandang ke markas Indonesia demi meraih posisi kedua di klasemen grup C.
Nah, tekad kuat Arab Saudi ini pun berbarengan dengan kabar baik yang ada di kubu timnas Indonesia saat ini. Ya, Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir sepertinya berpotensi memperkenalkan calon pemain baru tim Garuda. Sebab seorang pemain keturunan Indonesia yakni Ole Romeni baru saja terciduk tengah cek kesehatan di Cibubur. Striker FC Ultra ini terlihat menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 15 November. Unggahan itu pun sontak jadi sorotan besar sebab sosok Ole Romeni sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut pun seakan menegaskan bahwa winger 24 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Apalagi skuad Garuda kini masih kekurangan pemain tajam untuk lini depan. Sebelum terciduk berada di tanah air ini, isu Ole Romeni bakal tiba di Indonesia pada November, sejatinya sudah sempat dibocorkan oleh fotografer asal Belanda Milan Kamil. Kala itu Milan Kamil meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan dalam unggahan Ole Romeni pada Minggu 10 November lalu. Salaman merupakan momen yang identik dilakukan oleh Pak Erick Thohir ketika memperkenalkan calon pemain timnas Indonesia. Selain itu, Ole Romeni juga mengikuti akun Instagram Susi Hataji @ibunya Andara yang merupakan orang kepercayaan dari Pak Erick. Biasanya memang pemain yang hendak menjalani proses naturalisasi menjadi WNI lebih dulu mengikuti akun-akun Instagram tersebut. Karena itu menarik menanti, akankah kini Ole Romeni segera menyusul tim Gaipens dan Denmark untuk diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir menjadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia? Jika benar kehadirannya jelas dibutuhkan untuk memperkuat tim Merah Putih di 4 laga sisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan menariknya dibalik terciduknya Ole di tanah air, striker andalan STY yakni Ragnar Oratmangun sejatinya sempat mengaku kalau ia sudah mencoba meyakinkan Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun memang sudah mendengar bahwa PSSI masih kesulitan untuk mencari penyerang bagus saat ini. Dan karena sudah kenal dekat dengan Ole Romeni, pemain berjuluk Pak Haji itu pun ikut membujuk rekannya untuk ikut memperkuat tim Garuda yang tengah berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia. Meski sebelumnya masih banyak tanda tanya, tapi pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede mengungkapkan bahwa Ole Romeni memberikan respon positif. Bung Harpa sempat bertanya kepada Ole Romeni ketika tengah berfoto bersama perihal peluang membela skuad Garuda dan membagikan isi percakapannya dengan sosok pemain diaspora ini. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Bung Harpa di kanal YouTube-nya, Ole disebut menyampaikan respon positif perihal wacana naturalisasi. Selain itu, pemain FC Ultra tersebut juga membuat unggahan di story Instagram pribadinya @OleRomeni dengan menuliskan kata-kata yang menyentuh mengenai sebuah proses. Percayalah pada hasil terbaik yang mungkin terjadi meskipun Anda belum melihat keseluruhan prosesnya. Keyakinan Anda yang tak bersyarat akan menuntun Anda pada keajaiban yang terungkap. Bunyi tulisan yang dibagikan oleh Romeni di Instagramnya. Dan akhirnya tulisan ini pun menemukan jawabannya. Striker gacor yang ditunggu-tunggu semua pihak akhirnya akan segera merapat ke dalam skuad Garuda. Tentu harapannya proses naturalisasi Ole Romeni bisa digebut seperti apa yang sebelumnya dilakukan pada Hilgers, Eliano maupun Kevin Dykes. Jika memungkinkan di laga selanjutnya, Ole Romeni diyakini bakal menjadi juru gedor tim Merah Putih yang mampu menutup puzzle squad.